Baik, selamat pagi. Pertemuan ini kita akan membahas lanjutan dari produk samping, di mana minggu lalu kita sudah membahas bagaimana menghitung biaya pada saat titik pisah dan biaya setelah titik pisah dengan menggunakan berbagai metode. Nah, pada sesi ini kita akan melanjut menghitung biaya untuk produk samping. Nah, di sini dikatakan bahwasanya produk samping adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi secara bersama. Tetapi produk tersebut nilai atau kuantitasnya lebih kecil dibandingkan dengan produk utama. Ya. Nah, pengelompokan produk samping yang siap dijual setelah dipisah dari produk utama, atau produk samping memerlukan proses lebih lanjut, ya. Proses lebih lanjut baru dilakukan penjualan, ya. Jadi ada dua statement. Dia produk samping tersebut bisa dijual saat titik pisah, ketika perpisahan antara produk utama dengan produk samping, atau diproses lebih lanjut, ya. Kemudian produk samping yang siap dijual setelah titik pisah dari produk utama, tetapi dapat diproses lebih lanjut agar dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, di sini metodenya ada dua, ada tanpa harga pasar dan dengan harga pasar. Nah, kalau kita lihat di sini, metode tanpa harga pasar, metode dalam perhitungan produk samping tidak memperoleh alokasi biaya bersama, ya. Masalah yang timbul adalah bagaimana perlakuan terhadap hasil penjualan produk samping. Oke, jadi di sini perlakuannya, metode tanpa harga pokok dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan pendapatan kotor, dan yang kedua pendapatan bersih. Nah, kalau kita lihat dari pengakuan atas pendapatan kotor, nah, di mana hasil daripada penjualan produk samping kotor itu artinya berarti tanpa mengeluarkan biaya, biaya-biayanya sudah diperhitungkan keseluruhan. Oke, sedangkan pendapatan bersih, pendapatan dikurang dengan biaya-biaya maka diperoleh pendapatan bersih. Kan gitu. Nah, bagaimana perlakuannya kita lihat di sini. Contohnya ini, unit produksi 32.400, unit penjualan 27, unit persediaan awal 1000, harga jual per unit 1.500, biaya produksi 1.000, hasil penjualan produk samping 4.095.000. Kemudian biaya pemasaran dan administrasi produk utama 5.850. Diminta susun laporan laba rugi menggunakan keempat asumsi. Nah, di sini perlakuannya sebagai pendapatan lain-lain. Kita lihat posisinya ini, pendapatan lain-lain, yang kita bold. Ini hanya masalah penempatan. Di mana pendapatan ini adalah pendapatan kotor, pendapatan kotor yang kita laporkan sebagai pendapatan lain-lain, 4.095.000, Dari mana 4.095.000 ini? Hasil penjualan kotornya, hasil penjualan kotor. Oke. Nah, kemudian perlakuannya sebagai penambah pendapatan produk utama, di mana pendapatan produk utama itu 4.500. Pendapatan produk samping tadi 4.095. Ini hanya masalah penempatan, Oke, diperoleh labanya 11.745. Kemudian penempatannya sebagai pengurang biaya, pengurang biaya atau pengurang harga pokok penjualan. Nah, di mana pendapatan produk utama dikurang harga pokok penjualan terdiri dari persediaan awal ditambah biaya produksi, maka diperoleh barang tersedia untuk dijual dikurang persediaan akhir. Maka kita kurangkan kembali dengan pendapatan penjualan dari produk samping. Maka diperoleh harga pokok penjualan bersihnya tinggal 22.905. Sehingga diperoleh labanya 11.745, Ini dia sebagai pengurang harga pokok penjualan, Nah, sedangkan tadi penjualan kotor tadi itu kalau perannya sebagai pengurang daripada biaya produksi, maka perlakuan sebagai berikut. Penjualan dikurang harga pokok penjualan terdiri dari persediaan awal dikurang
ya ditambah daripada biaya produksi dikurang dengan ya hasil penjualan produk samping. Ini sebagai pengurang biaya produksi. Dari 32.400 dikurang 4.095. Itu dia ya. Sebagai pengurang biaya produksi. Sehingga diperoleh total ya barang tersedia untuk dijual 28.305. Dikurang persediaan akhir, maka diperoleh harga pokok penjualan. Ya. Di mana laba bersihnya nih? Bisa Anda perhatikan. Oke, tentunya akan berkurang ya. Oke, kalau sebelumnya tadi 11 juta ini menjadi ya itu efek daripada biaya produksi ya. Biaya produksinya akan ya akibat daripada ya adanya pendapatan produk samping tersebut, maka biaya produksinya itu akan turun ya, akan berkurang. Dari sebelumnya 32.400 berarti menjadi berapa ini ya? Kita kurangkan. Berkisar 27 ya, 27. Oke. 27.305 ya, 27.305 itulah biaya produksi. Kalau sebelumnya biaya produksinya 32.400, tapi karena ada pendapatan dari produk samping tadi itu akan mengurangi biaya produksi, maka biaya produksinya 27.305. Total ditambah persediaan awal menjadi 28 ya 305. Nah, kemudian ya pengakuan atas pendapatan bersih ini perlakuannya sama. Hanya tadi kalau yang pertama tadi pendapatan dari kotornya ya, produk samping kotor, sekarang bagaimana kalau perlakuannya dari ya pendapatan produk samping bersih? Artinya penjualan kita kurangkan dengan biaya-biaya. Nah, di sini ya, kasus ini pendapatannya tadi 4.095 dikurang dengan biaya proses lanjut dan biaya administrasi penjualan, sehingga pendapatan bersihnya itu 2.775 ini. Ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana perlakuannya ke laporan laba rugi tadi sebagai pendapatan lain sama seperti tadi, hanya pendapatan saja nih. Ya. Oke. Kemudian penambah produk utama, pendapatan produk utama, kemudian pengurang harga pokok penjualan, dan pengurang biaya produksi. Itu dia ya. Oke, baik. Berikutnya kita lanjut ya. Produk samping sebagai harga pokok pengganti. Metode ini dapat digunakan bagi perusahaan yang menggunakan produk samping untuk kebutuhan sendiri. Ya. Nah, di sini metode ini tidak menjual produk samping ke pasar, tetapi dikonsumsi sendiri dengan patokan harga yang didasarkan pada harga pasar. Contohnya seperti ini. PT Sehat menghasilkan gelas kaca sebagai produk utama, ya, yang menghasilkan pecahan beling sebagai produk samping. Pada bulan Juli, perusahaan menghasilkan 16.000 gelas dan produk samping 800 kg. Biaya produk yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut terdiri dari bahan baku langsung 12 juta, biaya tenaga kerja 12 juta, overhead 8 juta. Harga pokok pecah beling jika dijual keluar itu 2.000. Berarti dari produk samping itu 800 kali 2.000 sama dengan 1.600. Itu nanti akan menjadi ya biaya pengganti ya, replacement cost. Perlakuannya seperti ini. Nah, bahan baku tenaga kerja overhead, biaya produksinya 32. Ya, biaya pengganti tadi, produk samping tadi itu kan 800. Dijual dengan harga jual 2.000, 1.600. Sehingga replacement cost itu akan mengakibatkan berkurangnya biaya dari 32 juta menjadi 30.400. Inilah dia. Jadi perlakuan replacement cost itu sebagai pengurang daripada biaya. Oke? Baik, sekarang kita lanjut ke metode reversal. Metode reversal ya disebut metode pembatalan biaya ya. Di mana metode ini digunakan ya untuk mengalokasikan pertama sekali produk samping ya. Pertama sekali dialokasikan produk samping, baru ke produk utama. Artinya apa? Terlebih dahulu kita menghitung biaya daripada produk samping tadi. Setelah dapat produk samping, maka kita kurangkan ya ke biaya gabungan, biaya bersama, maka diperolehlah biaya utama. Ya. Nah,
perhitungannya seperti ini. Contoh. Ya, PT Sona memproduksi satu jenis produk utama, yaitu produk A, dan menghasilkan satu produk ya samping X. Produk utama A, produk samping X. Biayanya ini bisa Anda perhatikan. Ya. Nah, perusahaan mengestimasi labanya 20%. Ya. Maka langkah pertama, pisahkan biaya bersama untuk produk utama. Ya, di mana biaya bersamanya 360, 600, 240. Berarti ini sama dengan ya sebesar 1.200.000. Biaya bersamanya 1.200.000. Dari 1.200.000, berapa dia ke produk samping? Berapa ke produk utama? Tadi metode reversal adalah pertama sekali kita alokasikan dulu, kita hitung dulu berapa penyerapan kepada biaya produk samping. Nah, setelah dapat ini maka kita kurangkan dengan biaya bersama. Selisihnya itulah yang disebut ya produk utama. Oke. Nah, cara perhitungannya seperti ini. Tadi yang ya seperti yang kita jelaskan tadi, yang pertama yang kita hitung adalah produk samping. Di mana biaya bersamanya 1.200.000, di mana penjualannya 72.000 ya dari soal tadi 72.000 ini ya. Kemudian taksiran labanya 20% dari penjualan, maka diperoleh 14.400, sehingga diperoleh harga pokok penjualan 57.600. Biaya proses lanjut ya, biaya penjualan, biaya administrasi total ya 35.400. Kita kurangkan, ini faktor pengurang yang 3 ya, 35.400. Maka dari 1.200.000 penyerapan ke produk samping ternyata 35.400. Berarti yang menjadi total biaya produksi untuk produk utama kita kurangkan 1.200.000 dikurang dengan 35.400, maka diperoleh 1.164.600 ya. Nah, kita sudah peroleh biaya pada saat titik pisah produk samping 35.400 ini. Biaya produk utama pada saat titik pisah 1.164.600 ya. Oke, maka untuk menghitung berapa biaya setelah titik pisah untuk produk utama dan produk samping kan gitu, maka caranya sama seperti kemarin. Biaya pada saat titik pisah ditambah dengan ya biaya proses lanjut, itulah dia biaya setelah titik pisah. Untuk menghitung berapa harga pokok per unit tinggal kita bagikan dengan kuantitasnya yang dihasilkan. Kan gitu. Baik. Nah, berapa biaya proses lanjut untuk produk utama dan produk samping? Kita lihat di sini. Biaya proses lanjut 1.476 untuk produk utama. Sedangkan produk samping 13.200 ya. Maka di sini 1.106 ya, kita tambah dengan 1.400 ya, maka diperoleh 2.600 sekian, kita bagi dengan 40.000 kuantitasnya, maka diperoleh harga pokoknya nih. Ya, produk samping juga demikian caranya. Ya, produk samping juga ya, bisa Anda perhatikan ini 13.200. Oke. Maka diperoleh harga pokok produk samping 24.3. Nah, kalau kita lihat ke laporan laba rugi, ya, penjualan dari produk utama 5.400.000, produk samping 70.000. Kemudian harga pokok penjualan saat titik pisah dan setelah titik pisah. Totalnya 2.640. Saat titik pisah, setelah titik pisah 48.600. Sehingga diperoleh laba kotor 2760, 23.400. Dikurang dengan biaya operasional, biaya penjualan, biaya administrasi, maka diperoleh laba bersih produk utama 1.086, sedangkan produk samping 14.400. Itulah dia metode reversal. Nah, tugas Anda ya, dan ini langsung Anda komen pada konten YouTube kita, paling lama ya 2 jam setelah selesai kuliah Anda sudah harus menjawab pada konten YouTube kita ya. Pertanyaannya, coba Anda jelaskan bagaimana perlakuan metode reversal ya dalam menghitung biaya saat titik pisah baik produk utama dan produk samping. Itu tugas Anda yang pertama ya. Silakan langsung Anda jawab
pada konten YouTube kita. Berikutnya, ya, tadi ya kasusnya satu produk utama, satu produk samping. Sekarang kalau Anda perhatikan pada layar Anda, ini kasusnya dua produk utama, dua produk samping. Produk utamanya terdiri dari Krisanti. Sedangkan produk sampingnya Bros. Ya. Nah, di mana biaya bersamanya sebesar 82.485. Ya. Unit produksinya ini, unit akhirnya nih. Artinya ini persediaan akhirnya yang sisa. Berarti yang dijual selisihnya nih. Ya, 16.100, 1.500. Berarti yang dijual 14.500, kan gitu. Ya. Harga jual setelah titik pisah 8.800. Biaya proses selanjutnya nih. Biaya administrasi penjualannya juga ini, bisa Anda perhatikan. Oke. Nah, taksiran labanya 20%. Diminta hitung alokasi biaya bersama, produk utama, produk samping. Kemudian hitung alokasi biaya bersama, biaya produksi, harga pokok per unit untuk produk, ya. Dari biaya bersama itu kita pisah, karena ada dua kan gitu. Berapa masing-masing? Yang ketiga, hitung biaya produk samping. Yang ketiga, nilai persediaan akhir dan laporan laba rugi. Yang pertama ini. Nah, seperti kita jelaskan tadi bahwasanya metode reversal itu adalah mengutamakan menghitung produk samping terlebih dahulu baru menghitung produk utama, kan gitu. Nah, di mana tadi dasarnya berdasarkan estimasi ya laba yang akan diperoleh, di mana penjualan produk samping Bros 36 juta, dari mana 36 juta 6.000 dikali 6.000. Lihat di soal kita tadi. Kemudian Bros 51.200 ya, 8.000 dikali 6.400. Kemudian taksiran labanya 20% dari penjualan, kan gitu. Maka diperoleh 7.200.000, sedangkan untuk Bros 10.240. Maka diperoleh harga pokoknya 28.800, sedangkan Bros 49.60.000. Kemudian kita kurangkan dengan ya biaya penjualan, biaya administrasi, biaya proses lanjut, ya. Maka diperoleh total pengurang 17.900, sedangkan Bros 24.375. Maka diperoleh biaya pada saat titik pisah untuk Bros itu 10.900. Sedangkan untuk Bros 16.585. Sehingga kalau kita jumlah penyerapan biaya untuk kedua produk samping itu sebesar 27.485.000 ini. Nah, kita sudah peroleh penyerapan biaya untuk produk samping, untuk dua produk samping 27.485. Berarti berapa biaya pada saat titik pisah untuk kedua produk utama? Caranya adalah biaya bersama Anda kurangkan dengan biaya produk samping, maka diperoleh biaya untuk produk utama 55 juta ini. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita mengalokasikan dari produk utama ini untuk Krisanti? Kan ada dua. Dari 55, berapa ke Krisanti, berapa ke Krisanta? Kan gitu. Nah, di sini, di kasus kita ini, kita menggunakan metode harga jual hipotesis. Ya, harga jual hipotesis. Oke, maka caranya, ya kita harus dapat dulu berapa harga jual setelah titik pisah. Berapa biaya proses lanjut? Maka kita perolehlah harga pokok hipotesa, ya. Baik. Maka untuk menghitung ya biaya untuk masing-masing produk utama Krisanti ya dari yang 55 juta ya, maka ini harga jual setelah titik pisah diperoleh dari ya kuantitas dikali dengan ya harga jual setelah titik pisah ya. Maka diperoleh 140.800. Silakan Anda hitung ya. Kemudian untuk Krisanti juga demikian, 8 ya 10 kuantitasnya 10.000 dikali 8.000 ya, maka diperoleh 80. Biaya produk lanjutnya 38.425 dan 11.750. Sedangkan harga pokok hipotesis 102.375
dan 68.250 ya. Sehingga kalau kita jumlah total harga pokok hipotesisnya 176.25. Nah, kita lihat ke ya perhitungannya berapa dia biaya setelah titip kisah atau itu yang disebut ya biaya produksi dan berapa biaya atau harga pokok per unitnya. Maka tadi ini kalau kita buat ke dalam tabel Krisanta ini kuantitasnya yang diproduksi, harga jualnya, total penjualannya yang tadi kita hitung. Ini biaya produksi lanjut, maka diperoleh harga jual hipotesis. Alokasi joint cost, biaya saat titik pisahnya 33 juta. Dari mana 33 juta? Harga jual hipotesis diri sendiri dibagi total harga jual hipotesis kalikan dengan biaya bersama 55 juta. Maka diperoleh 33 juta. Kemudian untuk Krisanti ya, Krisanti ya. Ini 68 250 dibagi 170 dikali 55 juta dapatlah 55. Kalau kita jumlah alokasi joint cost ini 55 juta. Kemudian biaya produksi atau biaya setelah titik pisah caranya seperti yang minggu lalu. Ya. Biaya saat titik pisah alokasi joint cost ditambah biaya proses lanjut berarti 33 tambah 38 diperolehlah 71.425. Harga pokok per unitnya kita bagikan dengan kuantitasnya 71.425 dibagi 16.000 diperoleh 4.464. Demikian untuk Krisanti. Ya. Nah, sedangkan untuk produk samping ya, brace bros kuantitasnya 6.000 8.000. Alokasi joint cost-nya 10.916. Dari mana ini? Dari yang kita hitung tadi ini. 10.900 dan 16.582. Ya, ini dia. Kemudian biaya pro selanjutnya dari soal biaya produksinya, biaya setelah titik pisah itu ini ya, sama ini. Ya, biaya setelah titik pisah, maka kita tambahkan 10.900 tambah 4.100 diperoleh 15.000. Harga pokok per unitnya kita bagi biaya produksi dibagi dengan kuantitas. Maka diperoleh 2.500 per unit. Itulah dia ya, harga pokok per unit produk samping. Harga pokok per unit untuk produk utama atau biaya produksi setelah titik pisah untuk masing-masing yang ada pada biaya produk utama. Krisanti. Ini Krisanti ya. Oke. Nah, berikutnya ya, menghitung nilai persediaan akhir. Maka untuk menghitung nilai persediaan akhir caranya kuantitas persediaan akhirnya kalikan dengan harga pokok per unit. Ini, harga pokok per unit yang kita hitung tadi. Ya, harga pokok per unitnya ini. Oke, maka kuantitas persediaan akhirnya kalau di soal 1.500 kalikan dengan berapa harga pokok per unit Krisanta. 1.000 kalikan dengan harga pokok per unit yang kita hitung tadi Krisanti. Bros juga begitu, ya. Oke, ini dia. Maka diperoleh inilah nilai persediaan akhir. Yang terakhir, menghitung laba rugi. Ya, yang pertama, penjualan produk utamanya Krisanti ini dia. Nah, ini dia. Kalau di laporan laba rugi, kuantitas real yang dijual yang kita hitung. Tadi 16.000. Yang sisa 1.500. Maka yang dijual itu adalah 14.500. Ini tadi saya jelaskan di awal. Kalikan dengan penjualan, harga jual, maka diperoleh 127.600. Krisanti juga demikian. 9.000, sisa 10.000, sisa 1.000, maka diperoleh 9.000 itu yang dijual. Brace bros juga demikian. Kalikan dengan harga jualnya ya setelah titik pisah. Maka diperoleh, inilah dia penjualan. Ya, produk utama, produk samping. Oke. Kemudian untuk menghitung harga pokoknya sebesar kuantitas yang dijual kalikan dengan harga pokok per unit masing-masing yang kita hitung tadi. Ya, maka diperoleh harga pokok untuk keseluruhan produk utama produk samping 128.729. Kemudian diperoleh kita kurangkan penjualan dikurang harga pokok, maka diperoleh ya 150 ya. Maka diperoleh laba kotornya 150 70.550. Kita kurangkan dengan biaya operasional dari soal. Kita lihat ya. Untuk beban penjualan produk utama, beban administrasi produk utama,
penjualan produk samping, administrasi produk samping, totalnya 75.822.000 ya. Maka kita kurangkan laba kotor dikurang biaya operasional, maka diperoleh laba bersih sebelum pajak 74.248.550. Nah, itulah topik pembahasan kita ya. Kalau ada yang mau ditanya, silakan Anda komen pada konten YouTube kita ya. Itu tugas Anda tadi ya, silakan Anda tanggapi. Nah, tugas Anda yang kedua nanti akan saya berikan ya. Silakan Anda perhatikan pada slide kita ini. Terima kasih. Saya kira cukup pertemuan kita ya. Sampai ketemu di tahun yang baru, tahun depan 2021. Kiranya kita tetap ya diberi kesehatan. Sampaikan salam kepada kedua orang tuamu ya, yang berada di rumah masing-masing tentunya. Oke ya? Oke guys. Baik, sampai ketemu minggu depan. Horas.